Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 9 yang artinya, sesungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, dan Al-Quran ini memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal soleh, bahwa mereka akan memperoleh pahala yang besar, yaitu surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan mengajarkannya lagi. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar beberapa ayat Al-Quran, merupakan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, pada hari ini kita akan membicarakan tentang siapa Bani Israel itu. Jangan sampai kita hanya menerima dari YouTube, padahal Al-Quran ada. Surah Al-Isra itu disebut juga surah Bani Israel, surat ke-17. Di ayat hiji lah. Kita baca ayat 1 sampai ayat sebetulnya ya yang tadi itu ayat 9 sampai ayat 7 lah. Siap? Dan mohon maaf bila suara saya masih norbek, nya kenor nya rebek itu. Dan pada Rabu kemarin betul-betul kalau bicara itu sakit gitu. Coba badai di syuting eta mah. Saya dari hari Ahad itu sudah mulai sakit di Piadek juga, kemudian terus ke Ciamis, hilang itu sampai Pepeta, dan hari Senin, hari Selasa dipaksakan, hari Rabu tidak bisa kesini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah.
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى كتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Tapi di awas atasnya di ayat hiji. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, ya. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta, kekayaan, dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu, menghilangkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjid Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Ya. Pada awal surat Al-Isra ini dikisahkan tentang Isra. Ada Isra, ada Mi'raj. Urang nyebutna teh Isra, Mi'raj. Mun Isra Mi'raj. Itu pada bulan Rajab Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau dari Mekah ke Baitul Maqdis. Di sana dijelaskan bahwa sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi. Jadi memang ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanahnya tidak seperti, kelihatannya tidak subur, ya. Tapi saya lihat segala jadi. Gitu. Kan kalau di Lembang kan subur ya, tanah mungkin ada batu, ada apa gitu. Tapi sayur jadi dirinya. Banyak pohon cemara. Makanya ada kaitannya dengan cemara. Dan ada pohon kurma terbaik, yaitu kurma majol. Itu ada pada Quran surat Maryam. Kemudian pada ayat keduanya Allah menegaskan bahwa Nabi Musa diberi kitab Taurat untuk Bani Israel. Kitab Taurat bukan untuk kita, untuk hudan li Bani Israel. Di sana ada aturan-aturan, bahkan ada 10 ketetapan Tuhan. Naon teh? Commandment. Nah itu di sana itu.
Dan di sana di daerah sekarang itu sebutnya Palestina, Syam ya, Syam sekitarnya. Jadi Syam itu anu ngaku orang sama itu adalah Yordan. Syam itu siapa? Syam itu nama anak Nabi Nuh. Itu Syam deh. Dan banyak keturunannya di sana. Itu ayat ke-3. Kemudian ayat ke-4, wa qadayna, dan kami tetapkan ila Bani Israil, untuk Bani Israil, fil kitab, dalam kitab itu, dalam kitab Taurat itu tercatat di sana, la tufsidunna fil ardi, kamu Bani Israil pasti akan mengadakan kerusakan. Yang disebut kerusakan teh kekacauan, membunuh dan sebagainya. Itu kerusakan. Di bumi marrotaini, 2 kali. Sampai begitu, sampai disebutkan 2 kalinya. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan pasti kamu akan bersikap sombong dengan kesombongan yang besar. Jadi orang Yahudi itu merasa sombong begitu. Jadi mun orang Yahudi sombong itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Jika orang Yahudi membunuh, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Kemudian pada ayat ke-5, dan apabila datang perjanjian yang pertama dari yang keduanya, atau ancaman yang pertama dari keduanya, kami, firman Allah, akan mengutus untuk kamu, mengalahkan kamu, hamba-hamba kami yang gagah perkasa. Di sana sebutnya apa tadi? Gagah perkasa. Fajasu khilalad diyar, mereka merajalela di kampung-kampung. Artinya sweeping. Sweep itu sapunya. Pokoknya aya orang Yahudi payahan. Ini ketetapan dari Al-Quran. Dalam kitab itu juga ada. Dan itu adalah perjanjian Allah atau janji Allah yang akan ditetapkan. Kemudian ayat ke-6-nya coba dibaca lagi. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Nah, kelompok yang lebih besar itu memang turunannya banyak, kemudian ada pendukungnya juga banyak. Jadi kalau orang Yahudi itu banyak pendukungnya, ya istilahnya ada ayat Qur'annya. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar. Dan dunia ini kalau tidak ada Yahudi itu rame. Iya, seperti sebuah cerita kudu aya penjahatna Pak. Ngan boga lalakon kudu beunang kitu teh. Iya. Kita awali Israel ya. Israel. Kita tidak boleh mengutuk Israel, Pak. Tidak boleh. Sebab Israel itu nama Nabi Yakub. Nama Nabi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya anak yang terkenal 2, yaitu Nabi Ismail jadi nabi dari istri kedua. Dan Nabi Ishak dari istri yang pertama. Jadi istri kedua dulu punya anak itu. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini orangnya sering berjalan malam. Karena itu diberi gelar Israil. Isra itu berjalan malam. Tadi kan Isra Mi'raj kan berjalan malam, Rasul itu ya. Israil itu orang. Dan itu memang bahasa di sana. Ismail itu bahasa Ibrani. Jibril, Mikail, Israfil, nanti Ajrail, gitu ya. Itu jadi bahasa-bahasa di sana gitu. Kalau di negara mah
Stan, Pakistan, terus Afghanistan, Kazakhstan. Nah, itu. Mun kadienakeun make sia. Melanesia, Malaysia, Indonesia gitu. Indonesia bakat kumbung eta Indonesia maneh saudara. Ali nyebut sia. Nah, ini mah ada iya ya Israil. Nah, dalam Quran surah Al-Maidah, saya bawa bukunya, bukan promosi ininya. Ini perlu dipelajari sini. Silahkan dibaca surat Al-Maidah ayat 12, artinya saja. Ya. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu, sungguh jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nabi Yakub itu punya anak 12, laki-laki semuanya. Tidak diceritakan punya anak perempuan. Jadi Nabi Yakub itu, ini cerita Bani Israil ya. Nah, minangka dongengnya biasa sok apa tuh dongengnya. Jadi Bani Israil atau Yakub itu disuruh menikah oleh ayahnya siapa? Ishak gitu. Mencari, kalau mencarikan bagernya kan wae geulis oge. Yang penting mah solehah gitu ya. Dan Nabi Yakub nih kayak kasep atuh. Kan putrana teh siga Ramana. Tertuju kepada seorang gadis. Tapi gadisnya masih kecil. Tapi bogohna teh kadinya. Dan gadis itu punya kakak, kakaknya belum menikah. Ya dinikahi dulu kakaknya. Kakaknya punya dayang. Dayangnya bakat ku beunghar teh. Jadi batur mah nu beunghar teh saurang teh pembantuna teh hiji. Bakat ku beunghar kan aya. Ya, kita juga anak putri itu kan punya dayang ya. Seperti Masyitoh itu tukang saya tarias itu, merias putri itu. Nah, dayangnya juga dinikahi. Kemudian si gadis cantik yang kecil ini juga punya dayangnya juga dinikahi. Kemudian terakhir menikahi anak gadis itu karena sudah dewasa. Gitu teteh. Nah, dari 4 bibit ini maka lahirlah nama-nama. Yang pertama itu saya ini dari buku Bani Israil. Namanya Robel, Shamun. Yang ketiga Yahuza. Nah, dari Yahuza ini yang melahirkan Yahudi. Ini nampaknya tiri anak dayang ya mah. Aben, Apraim. Kemudian Zabilun, atau ada beberapa nama ini untuk Zabilun, ada Zailun, Zaikun, nah itu satu orang aliasnya itu. Dan Asir, Naftali, Jad. Nah, yang ke-11 Yusuf dan ke-12 Bunyamin. Ke-12 anak ini melahirkan keturunan. Itu nu 10 mah teu akur ya teh. Sehingga ketika dibawa oleh Nabi Musa minta air dan Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu, maka berpencarlah berapa? 12 mata air. Dan masing-masing suku ada naon teh kokocoranna tuh, batunya juga besar Pak, lebih besar daripada masjid ini. Lebih besar daripada masjid Pepe itu.
besar itu, dan mungkin lebih besar lagi. Jadi seperti gunung lah gitu. Di Jawa Barat ada tidak itu gunung yang mengeluarkan air? Itu di Garut. Anis. Namanya teh Gunung Buligir. Sebab ya tidak ada tumbuhan. Saya pernah lewat ke sana. Ayo nama diganti Ustaz di sana namanya naon Gunung Seksi. Nah itu dari gunung keluar air itu. Ya. Dari gunung keluar air. Di Garut juga ada, tapi kan dari bawah ya Citalahap ada gitu. Jadi dari gunung itu keluar air. Dan dari 12 mata air itu sekarang masih ada air yang keluar dari batu itu. Kalau Bapak pernah ke sana itu namanya Wadi Musa. Dan di daerah itu dari air itu mengaliri perkebunan dan sangat subur sekali. Itu tidak dijaga ya. Tidak dijaga, tapi ada bangunan kita masuk ke sana gitu. Orang-orang minum di sana gitu. Tapi tidak dijadikan tempat wisata, destinasi, tapi itu siga diurang lah, diurang langsung dikurung gitu, asup kadinya mayar. Nah itu Bani Israel. Kejahatan Bani Israel, bukan Israel ya, Bani Israel. Jadi Bani Israel itu ada 2 dalam surat As-Sof itu ayat 100 sekian. Dari keturunan Ishak itu ada yang baik, ada yang jahat. Yang baiknya disebutnya Israel, Bani Israel. Yang jahatnya disebut Yahudi. Tah, tinu eta teh Yahuda teh. Bagaimana kejahatannya? Dikarenakan mereka itu sudah berkeluarga sebetulnya. Kecuali yang 2 orang itu, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Tapi Nabi Yakub teh nyaah pisan ka Nabi Yusuf teh. Lantaran kelakuannya baik, sopan, budak teh gitu. Beda jeung lanceukna. Kada kuya Sundanya. Lanceukna teh deleka, cek lanceukna teh. Nah, catanya si bapak mah cenah meni nyaah pisan ka Yusuf teh. Pada urang oge anakna, piraku apa eta mah geus gede atuh, ieu leutik keneh. Sok di ais gitu. Ya, dari bungsu itu ya, dari gadisnya itu. Nah, kemudian cenah bae atuh cek sajian teh. Cenah teu bisa cenah. Supaya nyaah ka urang, urang paehan we Yusuf teh. Tah, Pak, nya dina surat Yusuf teh kitu. Cek saurang entong tong dipaehan nih asupkeun ka sumur cenah. Aya teh di dieu lanceukna ka budak bageul diasupkeun ka sumur. Mah aya gitu. Mun kitu budak teh baongnya pantas diasupkeun ka sumur ge. Ya budak bageul kenapa? Nah, ceritanya bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu dalam surat Yusuf. Dan Yusuf itu sengsara pada awalnya. Dan memang harus begitu. Cerita yang bagus mah sengsara dulu, happy ending gitu. Nah, ibu-ibu kalau hamil hayo we maca surat Yusuf dalam lantaran hayang kasep. Kumaha lamun ditakdirkeun siga Nabi Yusuf anak ibu teh dialungkeun ka sumur. Sudah kasep waktunya menikah, asup penjara sok Bu. Yang penting mah anak ibu mah mending siga bapana. Coba mun kasep da bapana tersinggung atuh. Pan anu ngalongok silih harewos budak nama kasepnya cenah. Naon maksudna sok? Budak nama kasep berarti bapana goreng. Masih untung eta mah. Mun siga pasti siga tetanggana cenah itu kan. Bahaya ya. Pokoknya mah jangan membaca surat Yusuf saja kerhamia teh. Jangan membaca surat Maryam saja. Maryam juga menderita itu. Menderita. Gelis Maryam teh gelis solehah tapi tidak menikah. Dia punya anak soba, anak bapak seperti itu. Nah, ini kita kembali lagi ya ke cerita ini. Dan Bani Israel itu memang diogok
diogoh teh dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan oleh Nabi Musa, kemudian masuk ke Palestina. Sebelum masuk ke Palestina itu di pinggir laut, mereka itu tidak mau masuk ke Palestina sebab orang-orang Palestina pada saat itu orang-orang dihuni oleh orang-orang kafir, jarangkung badag, Pak. Punya kekuatan gitu, orang-orang Palestina teh. Sebutnya orang Jabbari dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Jadi kalau Bapak mau tahu cerita agak lengkap tuh ada di buku ini nih. Tuh. Tapi nanti kita tetap ada buku kanal kita telah dibaca. Nah, mereka diam di padang Tih selama 40 tahun. Diharamkan, kami haramkan kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis. Ini ya, ada diharamkan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah juga ada. Mereka berkeliling di sana 40 tahun. Selama 40 tahun itu mereka tidak bekerja. Gawe teh baranahan. Tahu baranahan ya? Iya. Pagi-pagi untuk makannya bagaimana? Oleh Allah diberi manna. Manna itu seperti lumut yang nempel di batu, di pohon itu. Kalau dimakan itu bisa tahan lapar sampai sore. Kalau sore ngambil itu telur salwa. Jadi di sana itu banyak burungnya, di laut kan suka begitu ya, seperti burung camar lah gitu. Nah itu banyak itu burung bertelur sore itu. Kalau dimakan telurnya itu tahan sampai pagi. Itu selama 40 tahun begitu. Sebab seperti dikutuk ya. Selanjutnya apabila panas, nah tidak beratap, diatapi oleh awan gitu. Tak diogo tak. Jadi mun budak diogo tak kitu. Muncul lah. Pasti cenah bapak saya mah nyaaheun ka saya gitu kan alasannya. Sampai mereka menyatakan Allah, anak kami itu adalah anak-anak Tuhan. Tidak mungkin marah dan tidak mungkin kami masuk neraka akibat diogo. Kami itu akan masuk surga. Di dalam Quran katakanlah olehmu Muhammad, mana perjanjiannya? Ya bukti cenah saya dibere. Dan ini kita jangan berpikir Bani Israel saja. Ada kalanya kita juga seperti itu. Ada orang yang tidak bekerja itu. Sare di jam 1 penting nih hudang-hudang jam 8 dihudangkeun gutrut tanda tangan 50 juta HSD. Ada ya yang seperti itu. Terus hudang jam 12 ulin sampai jam 12 malam. Tapi ada orang yang bekerja, benar-benar bekerja. Sibuk dia itu. Mameh hudang geus init atuh. Itu bakat begitu apa? Aya tuh orang yang mameh hudang geus init? Ada. Saya pernah menyaksikan begini. Ketika saya dulu naik angkot ke Kebun Kelapa mau ke Jakarta subuh-subuh, ada kenek tuh. Itu saya di Pengker kenek cenah. Gugahkeun entong karunya cenah. Jalan itu. Sare keneh, Pak. Ke cenah lamun peuting tos ngalong cenah karunya kan. Jadi memeh hudang kesini. Tapi berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Beda dengan yang punya angkotnya. Ya. Tinggal menunggu setoran. Nah, ini yang menunjukkan bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah. Dan jika kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita diberi lebih, nah lihat ada banyak orang, ada yang orang jalan kaki itu kalau setelah maghrib itu pakai roda, budakna dina roda gitu untuk mencari makan.
Ya kalau bisa bapak-bapak kasih uang, itu kan bekerja daripada cicing itu pakai kostum apa ya, itu diberi uang, itu kan tidak punya kerja. Kalau ini kan bekerja. Pernah lihat ya? Nah roda itu ya ibu-ibu itu saya tidak tahu orang mana, pokoknya dia ngelewatnya. Tuh. Nah, coba kirim makanan, sebab dia itu bekerja. Sedangkan kita punya kendaraan, punya kenikmatan. Nah, di sini seharusnya Bani Israil itu begitu. Sampai disuruh oleh Allah, wahai Bani Israil, ingatlah uzkuru nikmatallahi alaikum. Banyak. Dan Bani Israil juga, wa inni faddaltukum alal alamin. Aku, firman Allah, melebihkan kamu di seluruh alam ini. Nah. Kemudian ayat kelimanya silahkan dibaca lagi. Ayat kelima Al-Isra artinya maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi di sweeping dan setiap orang Yahudi itu dibunuh. Saya tidak tahu ini kapan waktunya. Terus ngajago, tetapi dalam sejarah setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada, Al-Quran sudah sempurna, ya itu kan kita tahu bangsa Jerman itu, Nazi itu menyweeping Yahudi. Apa alasannya? Tiap Yahudi kan dibunuh ya. Dibunuhnya juga itu, wah pokoknya fajasuhi laladiyar, merajalela di kampung-kampung, diusir dari sana. Kata Hitler, saya tinggalkan orang Yahudi sebagian agar kalian tahu mengapa kami membunuh mereka. Tak disesakeun saware. Dan ini di Madinah juga itu pernah diusir. Itu surat Al-Hasr ayat 2, dilihat surat ke-59. Ya. Dan dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat kemusyrikan yang pertama. Kemudian kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Ketika Rasulullah berada di Madinah dan menjadi kepala negara, nama negaranya Madinah itu. Kemudian Rasulullah membuat perjanjian, semacam undang-undang untuk warga Madinah. Di antaranya tidak akan saling mengganggu, apalagi memusuhi. Orang Yahudi itu melanggar janji. Mengapa maka melanggar janji? Sebetulnya mereka itu sudah biasa membunuh Nabi itu ya. Jadi jahatnya teh apa? Membunuh Nabi. Jadi terasa Pak Ustad paehan tak gitu. Siga PKI begitu. Bapak-bapak masalahnya jenderal, mah jenderal gitu paehan atuh. Bu PKI mah nya. Aku bapak, kamu Ustad makanya tidak diceritakan itu. Kemudian sampai orang di antara orang Yahudi itu ada yang dikutuk jadi kera, jadi babi. Itu kejahatan mereka. Jadi kalau orang Yahudi itu memusuhi Islam wajar. Mau membunuh Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad pernah diracun ya. Itu. Mau diracun itu wajar. Jangankan Nabi Muhammad,
Nabi mereka juga dibunuh. Yang terkenal itu Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh. Itu yang paling terkenal adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah Nabi Bani Israel, Pak. Kan diudag, ya, mau dibunuh, mau disalib, tapi dikarenakan sudah dikepung dah hari itu mah, Pak. Anu ngepung teh apa makna Nabi Isa teh? Can aya HP hari itu mah. Can aya naon teh? Fotokopinya. Ieu orangna beureunya itu. Wah, pokokna mah anu kumisan, anu janggotan, buukna sakieu, cenah rada kasep, paehan we kitu. Nah, karena itu dalam Quran surat Al-Maidah ini, jadi Al-Baqarah, Ali Imran, nah ini sama dilewat tuh Al-Maidah tuh banyak. Al-Maidah itu kan artinya apa? Hidangan. Itu zaman Nabi Isa. Mereka menyangka membunuh Nabi Isa, padahal tidak dibunuh Nabi Isa. Subbihalahum. Jadi ada dua ceritanya. Subbihalahum itu diserupakan. Jadi aya jelema anu tahu di mana Nabi Isa. Saya lah apa mah cenah kitu. Maehna teh ingin menjadi pahlawan. Asup ti heula apa ka tempat eta teh. Oleh Allah Nabi Isa-nya diangkat, orang ini diserupakan. Wah, cenah maneh lain saya batur ente. Henteu cenah. Saha deui cenah di dieu. Pan tadi aya jelema nuduhkeun tah cenah tempatna di dinya. Terus dikepung. Wah, di jelema ngente nya saya cenah nuduhkeun teh. Pokokna mah dipaehanna eta gitu. Jadi orang Yahudi sendiri ragu-ragu. Siapa yang mereka bunuh itu? Kan pelantaran ingin reputasi atau naon gitulah. Ya, dulu juga kan ada kasus di Bogor, ada orang yang mau menyergap orang yang bawa narkoba. Tidak ada orangnya, manghaning dibiayaan, manghaning gitu. Tewaknya tukang rokok, Pak. Iya, saya bukan asupkeun we narkoba tuh cenah tanya. Gitu. Saya teh supaya naon teh aya prestasi ya. Teh kagok teh atuh, Pak. Jadi tiditur lagi aya gitu teh. Karena itu Yesus itu bukan Isa. Yesus Nabi Isa. Kalau kita menyatakan Nabi Isa itu Yesus, berarti Nabi Isa di salib. Ini kan tidak. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mah tuh kawasa menyerupakan orang itu, ganti. Apalagi saat itu kan tidak ada tes DNA dan segalanya. Ini itu Bani Israel. Dan sini ketika yang Israel itu pindah-pindah cenah nomaden ya. Jadi datang ke satu tempat, ke Mesir tuh pernah ya. Bring semuanya itu awal Bani Israel. Kemudian datang ke Madinah. Di Madinah itu datang ke sana karena yakin Nabi terakhir teh akan menyebarkan agamanya di Madinah, dan di sana tidak orang Yahudi. Palinah kalinya. Padahal Nabi Muhammad lahir di Mekah, datang ke sana. Itu alasannya. Orang Yahudi itu yang berdakwah kepada orang Arab. Nanti akan ada Nabi yang terakhir. Siapa yang menjadi pengikutnya, dialah yang menjadi pemenang. Gitu betul Pak. Dan mereka berjanji akan mengusung, istilah mengusungnya, mengusung Nabi Muhammad sebagai raja. Tapi dikarenakan Muhammad itu tidak ada garis keturunan, Bani Israel jadi benci. Sedangkan yang mereka inginkan harus ada titisan darah itu, Pak. Gitu. Eta teh sikap Bani Israel gitu, pokoknya anak saya lah gitu, Pak. Sedangkan ini kan tidak ada kermah gitu, katamah-tamah eta sama bahasa di sana teh. Mengapa ingin menjadi pengikut Nabi terakhir? Itu ingin menguasai dunia, lain hayang iman, bukan. Mereka itu ingin memanfaatkan
Nabi yang terakhir sebagai penguasa Arab semuanya, sehingga Arab itu dapat dikuasai. Tapi kenyataannya Nabi Muhammad justru lahir dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada saatnya sekarang orang-orang Palestina itu banyak orang Islamnya, tidak semuanya Islam. Banyak orang Islamnya yang menguasai Palestina itu. Dan pada tahun 1948 orang Inggris memberi kulantaran nomaden ya, geus cicing didinya cek Inggris. Itu ada jenderal Inggris yang menjadi nama kota itu Allenby. Itu jenderal Inggris. Makanya itu sebutnya juga kota di sana itu Allenby. Allenby ya. Pokoknya mah kalau kita ke sana itu aman-aman saja. Di sana juga ada masjid Mahmudiyah, pada orang Muhammadiyah itu Mahmudiyah biasa, tapi tidak boleh adzan keluar, suaranya dalam masjid saja. Nah, ayat ini surat Al-Isra ini hampir setiap subuh dibaca oleh imam gitu ya. Tapi saya tidak tahu sekarang kalau subuh itu baca ini, kamu akan merusak di bumi 2 kali begitu ya. Dan orang-orang Yahudi yang ada di Palestina itu tahu 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Israel. Tapi menguasainya bahasa Arab. Jadi kalau ada bacaan Quran teh orang Yahudi na bahasa Sunda, nyindiran cenah ka aing, tah gitu, Pak. Pada kita mah kalau mendengar ayat Quran biasa-biasa saja. Ya. Orang Yahudi mah sampai apa? Wah, cenah ka urang, cenah lah. Itu. Saya juga ngobrol di sana dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi nanya dengan bahasa Inggris, saya jawab bahasa Arab, dia pandai bahasa Arab itu. Nah, itulah salah satu sebab kalau kesininya kan bapak-bapak sudah tahu ya, sudah tahu videonya, sudah tahu gambarnya. Gitu. Dan insya Allah tadi malam saya diundang oleh Pak Ketua untuk rapat ya. Diputuskan ada instruksi dari PD harus mengadakan semacam apa ya, orasi atau demo. Nah, itu di pesantren diundang hari Sabtu ya, diundang. Pokoknya nanti akan kita dengarkan, barangkali dari bapak-bapak juga kalau mau orasi naik ke panggung silahkan, sekalipun hanya naik ke panggung kita kutuk Yahudi, Allahu Akbar, turun tidak apa-apa. Gitu ya. Kita selamatkan orang Islam Palestina. Karena itu jangan putus itu kunutnya itu. Dan kemarin ada berita-berita Allah mengirimkan apa? Badai, banjir begitu. Itu pertolongan Allah. Dan ada yang menarik, ada seorang bukan seorang, ada para istri itu merasa bangga ketika suaminya syahid gitu. Suami saya mana? Mati syahid, alhamdulillah. Tamun diulang aya nu kitu alhamdulillah dicurigaeun. Si bapak ke mana? Maut. Alhamdulillah langsung bawa HP. Terus aya nu ngantosan. Nah, bawa HP tadi ngabejaan batur, tapi rek ganti status. Demikianlah ya kisah atau cerita itu masih ada, tapi nanti lagi ya, tentang Bani Israil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirah kepada kita, menurunkan rahmatnya, hidayahnya, memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah menyelamatkan dan menolong kaum muslimin yang tertindas dimanapun, bukan hanya di Palestina, termasuk di Rempang juga. Dan semoga Allah memberikan siksaan yang berat kepada orang-orang yang menindas orang-orang Islam. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin wastud wa tataka ala qawmil zalimin. Wassalamualaikum.